Sahabat RTV, kasus ritual pengusiran makhluk halus dan penyembuhan penyakit yang terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah telah membuat geger warga. Bagaimana tidak, seorang anak perempuan berusia 7 tahun harus meregang nyawa secara tragis akibat metode berbahaya yang diberikan sang dukun. Dari kacamata kriminolog, kasus ini masuk ke dalam kategori kejahatan budaya. Kejahatan jenis itu disebabkan oleh nilai-nilai norma yang buruk serta bergesernya rasionalitas dari para pelakunya. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Sungguh naas nasib yang menimpa seorang bocah perempuan di Temanggung, Jawa Tengah. Anak berusia 7 tahun berinisial A ini harus meregang nyawa lantaran ulah orang tuanya yang menggelar ritual untuk mengusir makhluk halus yang dianggap mempengaruhi bocah tersebut. Kasus ini pun sontak membuat geger warga setempat. Bagaimana tidak, dalam ritual itu A dimasukkan ke dalam bak berisi air hingga akhirnya tewas kehabisan nafas. Lebih dari itu, kedua orang tua A juga mempercayai perkataan sang dukun yang mengatakan anaknya yang sudah tewas itu akan hidup kembali dan sembuh bila dirawat di rumah. Alhasil, selama kurang lebih 4 bulan, jasad korban malang ini disimpan di rumah hingga akhirnya diketahui oleh kerabat dan warga desa kondisinya sudah mengering, hanya menyisakan kulit serta tulang belulang. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menilai kasus ini masuk ke dalam kategori kejahatan budaya. Kejahatan seperti ini disebabkan oleh nilai-nilai norma yang buruk serta bergesernya rasionalitas dari para pelaku. Luki pun mengungkapkan sejumlah faktor penyebab kejahatan budaya ini. Pertama adalah bias sistem sosial di sana. Seringkali sistem sosial itu mengalami entah itu baik itu pelemahan atau bahkan penguatan. Nah, pelemahan dan penguatannya didasari oleh berbagai faktor. Yang pertama karena adanya nilai-nilai yang kemudian bergeser, norma dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bergesernya rasionalitas dari masing-masing anggota masyarakat. Jadi nilai-nilai yang tadi sudah saya sebutkan, dia mengalami bias. Jadi ada yang tadi nilai konvensional masyarakat, mereka mengalih bagaimana saat kemudian praktik-praktik perdukunan menjadi nilai-nilai yang harus mereka lekatkan. Yang ketiga adalah rendahnya literasi dari anggota masyarakat. Baik itu orang-orang yang kemudian menggunakan jasa dukun ataupun sistem sosial yang kemudian harusnya bisa membentengi para pelaku untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam praktik perdukunan. Terutama adalah praktik-praktik yang memang merugikan orang lain bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Luki menambahkan, untuk menghindari kejahatan budaya, kita perlu meningkatkan literasi warga, khususnya di daerah pedesaan. Karena itu, tokoh adat dan pejabat setempat memiliki andil besar untuk menyadarkan warganya agar terhindar dari praktik atau ritual yang menyimpang. Yang pertama adalah tingkatkan literasi, baik itu dalam konteks sosial, kepercayaan atau kebudayaan. Seringkali ini menjadi sasaran empuk dalam tanda kutip oleh orang-orang yang masih percaya dukun untuk kemudian menginternalisasikan nilai-nilai yang dalam tanda kutip tidak normal atau di luar nalar manusia kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah penguatan sistem sosial. Itu bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh oleh pamong di daerah tersebut, atau bahkan yang ketiga adalah tokoh-tokoh di daerah tersebut. Baik itu tokoh agama kah, terus kemudian tokoh masyarakat, atau bahkan dalam konteks ini adalah para pejabat lurah, desa atau yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian merasionalisasikan perbuatan, baik itu yang terkait sama praktik perdukunan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita abai bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi suatu pembenaran dalam bertingkah laku. Nah, hal ini kemudian harus dikembalikan lagi kepada kita saat kemudian itu menembus batasan penyimpangan atau bahkan kejahatan, itu seringkali akhirnya bisa terjerat dalam konteks ini adalah hukum yang ada di Indonesia.
Kematian anak perempuan berinisial A di Temanggung, Jawa Tengah kini membuka mata kita bahwa masih banyak warga yang percaya dengan ritual-ritual sesat yang bisa berujung petaka. Kita harus benar-benar bijak dalam memilih pengobatan alternatif atau praktik-praktik di luar tindakan medis. Jangan sampai keinginan untuk menyembuhkan penyakit malah justru berakibat fatal hingga menimbulkan kematian dan menyisakan penyesalan yang panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.